Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat cangklong Kang Mamai. Senang sekali bisa berjumpa ya. Saat ini saya mau sedikit ceritanya cuman agak sedikit mistis. Ya, sedikit horor gitu ya. Ya, untuk cerita-cerita horor ada yang mereka yang percaya, ada mereka yang tidak percaya, ya bebas-bebas aja ya. Cuman ini kisahnya justru didapat ketika saya sedang mencangklong nih ya. Saya ceritanya sambil nyangklong aja nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja. Jadi buat sebagian orang cangklong itu aromanya itu khas ya. Aroma cangklong itu memang kuat, terutama untuk yang aromatik ya. Bahkan untuk beberapa orang mengatakan baunya itu, untuk beberapa jenis tembakau cangklong baunya itu seperti, ya ada yang bilang kayak bau dupa atau ya begitulah gitu ya. Jadi emang kalau di hisap terutama malam-malam di atas jam 10 sendiri itu memang agak mantap gitu. Kenapa? Terutama kalau suasananya lagi mendukung gitu ya, sepi, hujan rintik-rintik, aroma tertentu itu gimana gitu rasanya ya. Jadi menarik. Ada beberapa orang yang mengalami kejadian yang sebetulnya hal-hal yang seperti itu mungkin nggak sengaja ya, nggak perlu saat kita nyangklong atau saat kita merokok gitu ya, intinya mah emang lagi apes aja gitu. Mungkin ini juga yang dialami oleh saya ceritanya. Jadi di satu malam saya nggak bisa tidur, kira-kira pukul 12 lewat sedikit lah. Nanti saya kasih tahu tembakaunya yang mana gitu ya. Ini ceritanya aja dulu. Jadi jam 12 malam saya nggak bisa tidur. Nah, keluarlah saya gitu ya, daripada nggak bisa tidur, ya seharusnya mah kalau lagi begitu teh sholat. Gitu ya. Malam-malam nggak bisa tidur. Tapi ini ya mungkin lagi gimana anginnya, keluar. Yang diingat malah pengen nyangklong gitu. Jadi saya keluar. Kebetulan rumah saya ini punya balkon di lantai atas, jadi saya pergilah ke balkon ya. Nah, di sana saya mulai duduk ngambil cangklong, bakar deh tengah malam, jam 12 setengah 1 lah kira-kira begitu. Lagi asik-asiknya nyangklong, itulah kejadiannya itu rada semriwing. Rada semriwing. Jadi pas saya bakar, ya sepertinya ternyata ada yang lain juga ada di situ gitu. Aduh, sebetulnya tuh jadi kalau inget tuh jadi agak naik lagi. Ketika saya lagi enak-enaknya nyangklong gitu ya, tenang, santai, rileks, nggak ada gangguan tengah malam, pokoknya pikiran lagi menerawang kemana-mana. Nah, itu salahnya ya, mungkin saya lagi ngelamun ya. Biasanya saya pakai kacamata ya, tapi saat itu kacamata memang tidak saya pakai, jadi memang untuk penglihatan jarak jauh tidak terlalu jelas ya. Kondisinya saya waktu itu lagi duduk di sofa, nggak pakai kacamata, sambil nyangklong menghadap ke depan di balkon lantai 2. Jadi pemandangan saya langsung ke pucuk pohon gitu ya. Pucuk-pucuk pohon ya, pohonnya ya tinggi ya, jadi ya kalau dari atas yang kelihatan pucuk-pucuk pohonnya saja. Pas lagi enak-enaknya nyangklong begini, tiba-tiba saya ngelihat di depan mata saya itu memang itu seharusnya ada pohon alpukat ya, cuman bagian atasnya saja yang kelihatan searah mata saya. Lagi enak-enaknya nyangklong, tahu-tahu saya lihat kok ada putih-putih. Apa itu, kata saya. Seingat saya
tadi sore sampai tadi maghrib belum ada apa-apa di atas pohon alpukat itu ya. Saya pikir mungkin karung, cuma siapa yang naruh karung? Karena nggak jelas, sambil nyangklong gini, kayak latihan lah, gini, saya liatin apa itu. Karena nggak jelas, saya kucek-kucek mata, tetap aja kan nggak jelas ya. Akhirnya saya penasaran, saya simpan cangklong, saya pakailah kacamata, gitu. Ya mungkin apes ya saya, seharusnya jangan pakai kacamata ya, terus aja nyangklong. Mungkin jadi saya nggak tahu, cuman karena pakai saya pakai kacamata, akhirnya semua jadi jelas ya. Dan ternyata yang saya lihat adalah aduh, antara serem, takut, tapi saya juga pengen ketawa gitu kalau semisal ingat itu lagi. Ya yang saya lihat itu ternyata sosok ya. Sosok apa? Ya sosok perempuan besar. Aduh, mendingan jangan disebut lagi deh ya. Perempuan besar, ya wajahnya is flat ya. Wajahnya rata gitu ya, flat. Saat itu juga kegiatan cangklong langsung saya hentikan dan saya lempar kacamata saya. Dan saya langsung masuk ke dalam dan tidur. Kata saya, ya udah silakan. Kalau kamu ini emang udah malam bagian kamu ya, bagian kita nanti aja siang. Ya jadi sosok yang saya lihat itu perempuan berdiri di pucuk pohon. Ya saya tahu perempuan karena rupanya gitu ya. Lumayan besar sih kalau semisal di bandingin dengan orang gitu ya, karena posisinya ya nggak jauh-jauh amat sebetulnya di pohon itu dengan mata saya gitu ya, cuman jelas banget itu asli. Sosoknya tuh perempuan besar, bajunya tuh long dress tuh warna putih, aduh. Warna putih, rambutnya panjang, dan itu wajahnya ya aduh, saya kalau ingat lagi nih mantap. Malam itu juga semuanya langsung semeriwing. Saya kasih tahu tembakaunya ya. Sebenarnya tembakau umum ya, cuman mungkin saya lagi apes aja. Memang tembakau ini aromanya khas sekali nih. Nih. Ya, saya lagi bakar yang ini nih, Silems Black. Semenjak kejadian itu sampai sekarang belum pernah saya bakar lagi nih, karena tuh sampai sekarang masih ada tuh. Masih ada. Aromanya itu emang mantap lah ini sebenarnya. Kalau siang-siang mungkin saya masih berani, tapi kalau malam-malam yang lain dulu deh. Aromanya itu ya jadi ada latakianya, ada ya silems ya, kita tahu ya. Ya mungkin bukan karena tembakau ini ya, karena kebenaran aja. Ditambah memang silems itu kan baunya memang pulen, kental. Ya, ditambah lagi malam-malam jam 12 rintik hujan. Nyatu puguh we gitu ya. Jadi seolah-olah mengundang, ternyata yang suka ya mungkin saat itu bukan cuman saya tapi yang lain juga gitu. Dan apesnya ya memang bukan orang lah gitu. Oke teman-teman, ya itu mah cerita lah sedikit tentang pengalaman saya nyangklong. Ternyata ada yang merhatiin. Oke teman-teman, nah, nanti kita sharing lagi cerita-cerita yang lain ya seputar mencangklong, pengalaman ketika mencangklong, atau ya sekedar review-review tembakau ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, dan jauhi hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Kita yang rame-rame aja, yang normal-normal aja. Yuk teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.